Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan dokumen SRS saya untuk mata kuliah tugas aplikasi dengan judul Sistem Informasi Penjualan Rumah Siap Huni Berbasis Website. Tetapi, sebelum saya mempresentasikan laporan tugas aplikasi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mardia Hasnawi selaku dosen tugas aplikasi saya. Untuk selanjutnya, saya akan langsung membahas pada bab 3, yaitu analisis perancangan sistem. Kita masuk pada bab 3. Ya. Pada bab 3, yaitu analisis perancangan sistem. Kita masuk pada poin pertama, yaitu poin 3.1, yaitu tinjauan umum. Pada tahap ini, akan dibahas tentang aplikasi penjualan rumah siap huni berbasis website. Pada aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan klien dalam membeli rumah secara cepat, efektif, dan juga efisien. Pada aplikasi penjualan rumah ini terdapat dua kategori rumah, yaitu kategori minimalis dan modern, dengan harga setiap unitnya dapat bersaing di pasaran, di mana pada aplikasi ini akan menyediakan layanan prima tanpa menyulitkan konsumen. Kita masuk pada poin 3.2, yaitu analisis sistem. Analisis sistem merupakan penguraian dari satu sistem yang utuh ke dalam bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan-kesempatan yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Kita masuk pada poin 3.3, yaitu analisis kebutuhan sistem. Pengembangan sistem informasi penjualan rumah siap huni diawali dengan analisis kebutuhan sistem. Analisis ini diperlukan agar dalam proses pengembangan tepat sasaran dan difungsikan dengan baik. Sebagai sistem informasi penjualan rumah siap huni berbasis website, kebutuhan minimal yang harus ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi dapat digunakan untuk mengelola data transaksi penjualan rumah. Yang kedua, sistem informasi dapat digunakan untuk mengelola data konsumen atau member baru yang ingin mendaftar. Yang ketiga, sistem informasi dapat digunakan untuk mengelola data rumah beserta tipenya. Yang keempat, sistem informasi dapat digunakan untuk mengelola kategori rumah. Yang kelima, sistem informasi dapat digunakan untuk mengolah laporan penjualan. Yang keenam, sistem informasi dapat digunakan untuk mempermudah proses pemilihan rumah yang diinginkan. Yang ketujuh, sistem informasi dapat digunakan untuk menampilkan informasi terkait penjualan rumah. Yang kedelapan, sistem informasi dapat digunakan untuk mempermudah proses pembelian rumah. Yang kesembilan, sistem informasi dapat digunakan untuk melihat kategori rumah beserta tipe rumah. Kita masuk pada poin 3.4, yaitu analisis kebutuhan hardware dan software. Analisis kebutuhan hardware dan software dilakukan untuk mengetahui kebutuhan agar sistem informasi penjualan rumah dapat dijalankan dengan baik tanpa terkendala. Spesifikasi dari alat-alat yang digunakan untuk menjalankan sistem ini antara lain yang pertama adalah laptop Lenovo IdeaPad S340, yang kedua prosesor AMD Ryzen 3, yang ketiga adalah RAM 8GB, yang keempat adalah sistem operasi Windows 10 64-bit, yang kelima adalah Visual Studio Code, yang keenam adalah framework CSS Bootstrap, yang ketujuh adalah web server Exam versi 5.6.3, yang kedelapan adalah database server MySQL, yang kesembilan adalah web browser. Kita masuk pada poin 3.5, yaitu analisis desain. Pada tahap ini akan dibahas tentang desain sistem yang akan dikembangkan meliputi perancangan Unified Modeling Language atau UML, basis data atau database, dan tampilan atau user interface. Kita masuk pada poin 3.5.1, yaitu Unified Modeling Language. Kita masuk pada poin pertama, yaitu A, Use Case Diagram. Use Case Diagram terdiri dari aktor dan interaksi yang dilakukan dalam sebuah sistem. Pada pengembangan perangkat lunak, Use Case Diagram digunakan untuk menjelaskan hubungan dan aktor baik berupa input atau output dalam sebuah sistem. Use Case Diagram untuk sistem informasi penjualan rumah yang dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Use Case Diagram System. Use Case Diagram System terdapat dua aktor, yaitu admin dan juga konsumen. Adapun masing-masing dijelaskan pada gambar 1 sebagai berikut. Admin
pada sistem informasi penjualan rumah siap huni bertugas untuk mengelola seluruh data dalam sistem informasi penjualan rumah ini. Terlihat pada gambar use case diagram, admin bertugas untuk mengelola data transaksi penjualan rumah, mengelola data konsumen rumah, mengelola kategori rumah, mengelola data tipe rumah, dan terakhir mengelola laporan penjualan rumah. Tetapi sebelum masuk untuk mengelola semua data tersebut, dia harus masuk pada menu login terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk pada aktor yang kedua, yaitu konsumen. Konsumen di sini memiliki hak yang terbatas untuk masuk atau dalam mengakses sistem informasi penjualan rumah. Konsumen di sini hanya bisa melihat kategori rumah, memilih tipe rumah, dan membeli rumah. Tetapi sebelum melakukan ketiga hal tersebut, konsumen wajib melakukan daftar terlebih dahulu untuk menjadi member pada sistem informasi penjualan rumah agar bisa login untuk masuk. Ya. Kita masuk pada poin kedua, yaitu use case diagram system. Kita masuk pada tabelnya. Berikut tabel 2, yaitu deskripsi use case diagram system. Kita masuk pada poin A, user admin. Yang pertama, untuk mengelola transaksi penjualan rumah, deskripsinya merupakan proses yang dilakukan oleh admin untuk mengelola transaksi rumah yang telah dibeli oleh konsumen. Yang kedua, mengelola data konsumen rumah. Pada tahap ini adalah proses yang dilakukan oleh admin untuk melakukan validasi terhadap konsumen yang telah mendaftar menjadi member. Yang ketiga, mengelola data kategori rumah. Tahap ini adalah proses yang dilakukan oleh admin untuk menginput data terbaru kategori rumah maupun menghapus kategori rumah. Yang keempat adalah mengelola data tipe rumah. Deskripsinya pada tahap ini adalah proses yang dilakukan oleh admin untuk menginput data terbaru dari rumah beserta tipenya atau menghapus data dari rumah beserta tipenya. Yang kelima adalah mengelola laporan penjualan rumah. Adalah proses yang dilakukan oleh admin untuk melihat data laporan penjualan rumah beserta mencetak laporan penjualan rumah. Kita masuk pada poin kedua, yaitu poin B, yaitu user konsumen. Yang pertama yaitu daftar member. Pada tahap ini, seorang konsumen yang ingin melihat dan memilih rumah pada sistem informasi penjualan rumah wajib melakukan daftar member terlebih dahulu. Setelah mendaftar, kemudian admin akan melakukan validasi terhadap member baru agar mendapat hak akses untuk masuk ke dalam sistem informasi penjualan rumah. Kita masuk pada kategori rumah. Pada tahap ini, seorang konsumen yang telah diberikan hak akses oleh admin dapat melihat kategori rumah yang ingin dipilih. Yang ketiga adalah memilih tipe rumah. Pada tahap ini, setelah konsumen memilih kategori rumah yang diinginkan, selanjutnya konsumen dapat memilih tipe rumah yang diinginkan. Yang keempat adalah membeli rumah. Pada tahap ini, setelah konsumen memilih tipe rumah yang diinginkan, maka akan muncul opsi beli untuk membeli rumah yang diinginkan untuk selanjutnya diproses oleh sistem. Transaksi akan dilakukan di kantor penjualan rumah. Kita masuk pada tabel kedua. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu use case diagram admin. Use case diagram untuk aktor admin dapat digambarkan pada gambar 2 sebagai berikut. Kita lihat sendiri pada admin, use case diagram admin. Admin jika ingin mengelola pada data transaksi di penjualan rumah atau sistem informasi penjualan rumah, harus melewati tahap login terlebih dahulu. Pada tahap login, adapun juga ditampilkan halaman utama, daftar member, dan juga lupa password, tetapi tidak melewati login terlebih dahulu. Kemudian setelah admin melakukan login, akan masuk pada tahap dashboard admin. Di sini akan ditampilkan tentang profil, penjualan,
dan data rumah. Dalam profil terdapat untuk mengubah profil wajib masuk ke menu profil. Untuk mencetak laporan, maka harus masuk pada penjualan terlebih dahulu. Dan untuk melihat kategori rumah dan daftar rumah, maka harus masuk ke menu data rumah terlebih dahulu. Kita masuk pada penjabaran. Penjabaran use case diagram untuk pengembangan sistem ini didefinisikan atas definisi aktor, definisi use case, dan skenario use case. Penjabaran dijelaskan dalam tabel 3 sebagai berikut. Yang pertama adalah definisi aktor admin. Pada aktor yaitu admin. Admin merupakan aktor yang memiliki hak akses penuh terhadap pengelolaan sistem informasi. Fungsi admin diantaranya adalah mengelola transaksi penjualan rumah, mengelola data konsumen, mengelola data laporan penjualan rumah, mengelola data kategori rumah, mengelola data tipe rumah. Syarat untuk mengakses fungsi tersebut adalah harus melalui fungsi login terlebih dahulu sebagai admin terlebih dahulu. Kemudian pada setiap fungsi terdapat beberapa fungsi tambahan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kita masuk pada poin keempat, yaitu use case diagram konsumen. Use case diagram untuk aktor konsumen adalah sebagai berikut. Kemudian kita masuk pada definisi dari deskripsi use case diagram konsumen, yaitu kita lihat di sini, aktornya itu konsumen, deskripsinya konsumen memiliki hak akses yang terbatas terhadap pengelolaan sistem informasi. Fungsi konsumen diantaranya adalah melakukan proses pendaftaran sebagai member, melihat kategori rumah, melihat tipe rumah, membeli rumah, dan diinginkan. Syarat untuk mengakses fungsi tersebut adalah harus melalui fungsi login sebagai konsumen terlebih dahulu, kemudian setiap fungsi terdapat pada fungsi tambahan sesuai kebutuhannya masing-masing. Kita masuk pada skenario use case diagram, yaitu nama use case login. Berikut ini adalah tabel 5, yaitu skenario use case login. Kode skenario adalah SK01, nama use case adalah login, aktornya adalah user, prekondisi adalah login ke sistem, post kondisi adalah login berhasil masuk ke halaman web. Definisi aktor dan juga ada reaksi sistem. Kita masuk pada skenario normal. Yang pertama adalah memasukkan email dan password yang dilakukan oleh aktor. Kemudian reaksi sistemnya adalah sistem mengecek validasi tidaknya email dan password yang dimasukkan. Yang ketiga adalah masuk ke halaman dashboard web. Kita masuk pada skenario gagal, yaitu admin memasukkan email dan password. Kemudian di sistem akan mengecek valid tidaknya email dan password yang dimasukkan. Kemudian akan menampilkan pesan email tidak ditemukan atau password salah. Kemudian aktor atau admin kembali memasukkan email dan password yang valid. Kemudian masuk ke sistem akan mengecek valid tidaknya email dan password yang diinginkan. Kemudian masuk ke halaman dashboard login. Kemudian kita masuk pada skenario use case yang kedua, yaitu use case keluar. Berikut ini adalah tabel 6 skenario use case keluar, yaitu kode skenario adalah SK02, nama use case adalah keluar, aktornya adalah user, prekondisi adalah pilih menu keluar, yang kedua adalah post kondisi atau keluar dari halaman dashboard. Aksi aktor dan reaksi sistem. Yang pertama adalah aktor akan memilih menu keluar, kemudian sistem akan menampilkan keluar dari halaman dashboard. Kemudian kita masuk pada poin ke C atau tambah data dengan kode skenario SK03, nama use case-nya adalah tambah data. Aktornya adalah admin di sini karena admin yang mengelola data.
Prekondisinya adalah memasukkan data sesuai kolom yang tersedia. Postkondisinya adalah menampilkan pesan data yang berhasil ditambah. Aksi aktor adalah aktor memasukkan data sesuai kolom yang tersedia. Reaksi sistemnya adalah sistem mengecek valid tidaknya data yang dimasukkan. Yang ketiga adalah menyimpan data ke basis data. Yang keempat adalah menampilkan data yang berhasil ditambah. Kemudian kita masuk pada skenario gagal. Yang pertama adalah memasukkan data sesuai kolom yang tersedia. Kemudian reaksi sistem adalah sistem mengecek valid tidaknya data yang dimasukkan. Yang ketiga adalah menampilkan pesan data tidak valid. Yang keempat, kita masuk pada adminnya, user admin kembali memasukkan data. Yang kelima adalah sistem mengecek valid tidaknya data yang dimasukkan. Yang keenam adalah sistem akan menyimpan data ke basis data. Yang keenam adalah menampilkan data berhasil ditambah. Kemudian kita masuk pada nama use case yaitu edit data. Berikut ini adalah tabel 8 yaitu skenario use case edit data. Kode skenario adalah SK04, nama use case adalah edit data, aktornya adalah admin, prekondisi adalah memilih data yang akan diedit, postkondisi adalah menampilkan pesan data berhasil diubah. Aksi aktor yang pertama adalah admin akan memilih data yang akan diedit. Reaksi sistemnya menampilkan data dalam form yang akan diedit. Yang ketiga adalah mengedit data. Yang keempat, sistem mengecek valid tidaknya data yang dimasukkan. Kemudian, yang poin kelima, 5 adalah sistem akan menyimpan data ke basis data. Yang keenam adalah pesan data berhasil diubah. Kemudian kita masuk pada skenario gagal. Admin akan memilih data yang akan diedit. Yang kedua, sistem akan menampilkan data dalam form yang akan diedit. Yang ketiga adalah admin akan mengedit data. Yang keempat adalah sistem mengecek valid tidaknya data yang dimasukkan. Yang kelima, sistem menampilkan data yang dimasukkan tidak valid. Yang keenam, admin adalah mengedit data. Yang ketujuh, sistem mengecek valid tidaknya data yang dimasukkan. Yang kedelapan adalah sistem akan menyimpan data ke dalam basis data. Yang kesembilan, sistem akan menampilkan data yang berhasil diubah. Kita masuk pada skenario use case selanjutnya yaitu hapus data. Berikut ini adalah tabel skenario use case hapus data. Kode skenario adalah SK02, nama use case adalah hapus data, aktornya adalah admin, prekondisi adalah pilih data yang akan dihapus, postkondisi adalah menampilkan pesan data yang berhasil dihapus. Kita masuk pada aksi aktor. Admin akan memilih data yang akan dihapus, kemudian reaksi sistem akan menampilkan pesan apakah data dihapus. Yang ketiga adalah mengklik pilihan hapus. Yang keempat adalah sistem akan menghapus data dari basis data. Yang poin terakhir adalah menampilkan pesan data berhasil dihapus. Kita masuk pada poin B, yaitu activity diagram. Berdasarkan skenario use case diagram yang telah dibuat, maka activity diagram digambarkan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama adalah activity diagram login. Activity diagram login untuk sistem informasi penjualan rumah dijelaskan pada tabel 10 sebagai berikut. Aktor di sini akan memasukkan email dan password, kemudian sistem akan melakukan validasi, kemudian akan muncul decision atau pemilihan kondisi. Apakah jika validasi benar maka akan masuk ke dashboard user. Jika validasi salah akan muncul tampilan pesan gagal dan kembali ke menu email dan password pada login. Kemudian kita masuk pada tabel kedua yaitu activity diagram keluar. Aktiviti diagram keluar untuk sistem informasi penjualan rumah dijelaskan pada tabel berikut. Jadi aktor akan memilih pilihan keluar, dan sistem akan mengembalikan ke halaman utama. Yang ketiga adalah aktiviti diagram tambah data.
Activity diagram tambah data untuk sistem informasi penjualan rumah dijelaskan dalam tabel sebagai berikut. Aktor akan menambahkan data, kemudian data akan divalidasi, dan setelah divalidasi akan muncul decision atau pemilihan. Apakah jika data yang tersebut divalidasi benar, maka data akan memunculkan data berhasil ditambah. Jika validasi data gagal, salah, maka akan tampil pesan gagal dan kembali ke tambah data. Kemudian kita masuk pada poin keempat, yaitu activity diagram edit data. Activity diagram edit data untuk sistem informasi penjualan rumah dijelaskan pada tabel berikut. Di sini aktornya akan memilih data, kemudian sistem akan mencari data, kemudian aktor akan mengedit data, kemudian data yang telah diedit akan divalidasi oleh sistem. Di dalam sistem ini akan muncul decision atau pemilihan kondisi. Jika validasi benar, maka akan tampil pesan data berhasil diedit. Jika salah, maka tampil pesan gagal dan kembali ke menu edit data. Selanjutnya, kita akan masuk pada activity diagram hapus data. Di sini, aktor akan memilih data, kemudian sistem akan mencari data, kemudian aktor akan menghapus data, kemudian data tersebut masuk ke decision. Di sini, jika konfirmasi ya, maka data akan terhapus dan tampil pesan data berhasil dihapus. Jika konfirmasinya tidak, maka akan tampil daftar data dan kembali ke menu data. Kita masuk pada poin C, yaitu sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa pesan yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram ini terdiri dari dimensi vertikal atau waktu dan horizontal atau objek-objek terkait. Kita masuk pada yang poin pertama, yaitu sequence diagram login. Di sini kita melihat sequence diagram dari login. Jadi user akan melakukan masukkan email dan password pada menu login, kemudian melakukan validasi. Jika berhasil, maka kita akan masuk pada dashboard user. Jika tidak, maka kembali ke menu login. Kita masuk pada poin kedua, yaitu sequence diagram keluar. User kemudian mengklik keluar, kemudian kembali ke menu login. Kemudian adalah sequence diagram untuk tambah data. Berikut ini merupakan sequence diagram untuk tambah data. Kita akan jelaskan. Berdasarkan sequence diagram di atas, dapat dilihat aktor admin pertama kali harus melakukan login dengan memasukkan username dan password. Setelah berhasil login, aktor akan memasukkan data, kemudian sistem akan menerima masukan dan menyesuaikan dengan data yang ada dalam database dan melakukan validasi. Jika validasi benar, maka sistem akan menyimpan data dan membawa aktor ke halaman dashboard. Jika validasi salah, maka sistem akan kembali ke halaman tambah data. Kemudian kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu sequence diagram edit data. Berikut ini merupakan sequence diagram dari edit data. Berdasarkan sequence diagram di atas, dapat dilihat aktor pertama kali harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password. Setelah berhasil login, aktor akan mengedit data. Kemudian sistem akan menerima masukan dan menyesuaikan dengan data yang ada dalam database dan melakukan validasi. Jika validasi benar, maka sistem akan memperbaharui data dan membawa aktor ke halaman dashboard. Sedangkan jika validasi salah, maka sistem akan kembali ke halaman edit data. Kemudian
Kita masuk pada poin kelima, yaitu sequence diagram hapus data. Sequence diagram hapus data dari sistem informasi penjualan rumah adalah sebagai berikut. Ya, setelah itu kita masuk pada poin D, yaitu kelas diagram. Kelas diagram pada sistem informasi penjualan rumah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut, yaitu pada tabel penjualan. Di sini tabel penjualan bersifat sebagai inheritance yang akan menurunkan atribut primerinya, yaitu ID, ke tabel detail controller, yaitu penjualan ID. Kemudian di sini pada user controller atau pada tabel user akan dapat ID yang bersifat sebagai primary. Pada atribut ID pada tabel user ini bertindak sebagai inheritance yang akan menurunkan atributnya pada tabel penjualan, pada tabel keranjang, dan ya mungkin seperti itu. Kemudian pada tabel kategori, di sini ID-nya bertindak sebagai primary yang bersifat sebagai inheritance yang akan menurunkan atributnya ke tabel rumah. Selanjutnya kita masuk pada tabel rumah. Atribut ID pada tabel rumah ini bertindak sebagai inheritance yang akan menurunkan atributnya kepada tabel penjualan, tabel detail, dan juga tabel keranjang. Kemudian kita masuk pada poin E atau poin state chart diagram. State chart diagram sistem informasi penjualan rumah dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian ini adalah state chart dari diagram login. Jadi kita mulai, kemudian adalah form login dibuka, kemudian masukkan email dan password, kemudian melakukan validasi login. Jika validasi berhasil, maka proses selesai. Jika validasi gagal, maka kembali ke menu username dan password atau email dan password. Kemudian kita masuk pada state chart diagram keluar. Pada gambar 11 menjelaskan urutan state login. Keluar mulai dari profil dibuka sampai keluar. Berikut adalah state chart-nya, yaitu mulai, masuk ke halaman profil, klik tombol keluar dan berhasil keluar, dan proses selesai. Kemudian kita masuk pada state chart ketiga, yaitu tambah data. Kita lihat di sini sequence state chart-nya, yaitu mulai, halaman kelola admin dibuka, klik tambah, kemudian data dimasukkan, kemudian klik simpan, dan data berhasil disimpan di basis data, data ditampilkan dan proses selesai. Kemudian kita masuk pada skenario state chart yang keempat, yaitu edit data. Di sini dilihat bahwa ini adalah state chart dari diagram edit data, yaitu mulai, kemudian halaman kelola admin dibuka, kemudian kita memilih data, kemudian data ditampilkan, kemudian klik ubah. Selanjutnya adalah data diedit, dan kemudian data perubahan akan disimpan ke basis data, kemudian data ditampilkan dan proses selesai. Kemudian kita masuk pada poin kelima, yaitu state chart diagram hapus data. Pada gambar 14 menampilkan urutan state hapus data berawal dari halaman kelola user dibuka, data dihapus sampai data kemudian ditampilkan. Berikut ini adalah state chart diagram hapus data. Yang pertama adalah mulai, kemudian halaman kelola admin dibuka, kemudian pilih data, kita masuk pada data ditampilkan, kemudian klik hapus, data dihapus, dan data juga terhapus di basis data, kemudian data ditampilkan dan proses selesai. Kita masuk pada perancangan basis data menggunakan IRD.
Langkah-langkah yang pertama untuk menghasilkan IRD adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang akan terlibat. Berikut adalah entitas yang terlibat dalam pembuatan IRD, bisa dilihat pada tabel berikut. Jadi entitasnya terdiri atas 6, yaitu adalah detail, penjualan, user, keranjang, rumah, dan kategori. Kemudian adalah menentukan atribut key atau primary key. Akan dijelaskan pada gambar berikut, ya adalah detail. Masing-masing entitas mempunyai atribut kunci ya, atau atribut primary, yaitu tabel detail, tabel penjualan, kategori, rumah, user, dan penjualan. Kemudian kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh derajat atau kardinalitas relasi di antara entitas beserta origin key. Berikut adalah penjelasan dari gambar berikut. Inilah gambar kardinalitasnya. Kemudian kita masuk pada tahap keempat, yaitu entity relationship diagram. Berikut ini adalah entity relationship diagram pada sistem informasi penjualan rumah. Kemudian kita masuk pada perancangan interface. Desain interface sistem informasi penjualan rumah yang dikembangkan digambar sebagai berikut. Ini adalah desain interface-nya. Jadi kita akan memasukkan email dan password. Kemudian ada klik tombol masuk nantinya. Kemudian kita masuk pada interface halaman utama. Jadi ini adalah bisa dikatakan adalah gambaran dari interface halaman utama. Setelah itu kita masuk pada interface dashboard user admin. Berikut ini adalah tampilan interface dari dashboard user admin. Kemudian kita masuk pada dashboard user konsumen. Berikut ini adalah dashboard dari user konsumen. Kemudian kita masuk pada bab 4, yaitu implementasi dan pembahasan. Jadi ini adalah implementasi atau sistem yang setelah jadi ya, implementasinya. Pertama, halaman loginnya juga sudah ada. Kemudian dashboard admin. Ini adalah implementasi dari tabelnya, tabel user, tabel rumah, tabel penjualan, tabel kategori, tabel detail, dan juga tabel keranjang. Kita masuk pada pembahasan sistem. Jadi yang pertama, sistem informasi penjualan rumah ini merupakan sistem informasi yang dirancang berbasis web menggunakan CSS, yaitu Bootstrap dan Laravel, yang membuat tampilan dari sistem informasi penjualan rumah menjadi lebih menarik. Yang kedua, sistem informasi penjualan rumah ini dapat diakses oleh user. Dalam hal ini adalah admin sebagai pengelola dalam sistem informasi penjualan rumah, dan konsumen sebagai klien yang ingin membeli rumah atau berinvestasi dalam properti. Yang ketiga adalah sistem informasi penjualan rumah ini akan disediakan beberapa menu tipe rumah yang akan ditampilkan pada menu halaman utama dengan tujuan sebagai sarana promosi untuk menarik para konsumen untuk berinvestasi dalam properti rumah. Yang keempat adalah sistem informasi penjualan rumah ini akan menampilkan foto desain tipe rumah beserta harga dan deskripsi dari rumah tersebut. Yang kelima, sistem informasi penjualan rumah ini ketika konsumen atau klien ingin membeli rumah, maka harus daftar terlebih dahulu untuk menjadi member.
Yang keenam, sistem penjualan rumah ini dikelola oleh admin. Tugas admin adalah mengapprove atau memvalidasi data setiap konsumen yang ingin mendaftar menjadi member. Setelah di-approve oleh admin, kemudian konsumen yang telah mendaftar tersebut akan mendapatkan hak akses untuk masuk ke halaman dashboard konsumen untuk melihat data rumah, yaitu kategori, tipe maupun deskripsi, dan bisa memilih rumah yang diinginkan. Kemudian sistem informasi penjualan rumah ini akan menyimpan data setiap konsumen yang telah membeli rumah yang telah dipilih. Kemudian proses transaksi pembayaran rumah tersebut bisa langsung ke kantor untuk melakukan proses pembayaran rumah yang dipilih. Yang kedelapan, sistem informasi penjualan rumah ini dikelola oleh admin. Selain mengapprove konsumen yang ingin menjadi member, tetapi tugas admin adalah mengelola seluruh transaksi dalam sistem informasi penjualan rumah, seperti mengelola kategori rumah, mengelola data rumah beserta tipe dan deskripsinya, mengelola proses pembayaran rumah, mengelola laporan penjualan, dan sebagainya. Ya. Mungkin itu dari presentasi laporan tugas aplikasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.